Gak cuma hore-hore. Dan ternyata Kalem jam banget. 4-nya kita harus kalem dong. Pembawaannya harus tetap tenang dengan walaupun mungkin Walaupun market lagi bergejolak. Betul, kondisi market tuh banyak yang tidak terduga gitu ya. Dan ternyata ini udah jam 4 lewatnya banyak ya, 4.12. Oh iya. Makanya langsung kita sapa kembali ada Mas Haikal Halo dari semua. Mega Sekuritas juga hari ini ya. Dilanjut. Kita tanya pertanyaan pertama Mas Haikal. Silahkan. Berapa poin ISG hari ini ditutup Aku melemahnya? nggak apa lagi kayak gitu. Nih. Aku 0,7%. Salah Mas Iya. Haikal, 0,54%. Betul, Alias atau turun 37 37 poin. poin. Pulang aja nih saya nih. 500.000 rupiahnya gagal ya. Kita lanjut ke pertanyaan 1 juta rupiah. Apakah? Siapakah penemu? Kenapa Mas kita turun lagi? Tapi sebenarnya justru yang cukup bisa nggak sih dibilang kemarin tuh naik dan menurut aku cukup anomali juga saat naik karena memang Tung sahur. semua karena kondisi dunia tidak memungkinkan untuk naik sebenarnya. Ya nggak? Oke. Atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Oh enggak? Oke. nggak Oh, apa-apa. jadi mungkin Nanya. kita biasa kilas balik minggu ini ada apa. Boleh. Terus. Rewind. Nah, jadi sebenarnya main driver dari pergerakan minggu ini tuh ada di hari Minggu sebenarnya. Di mana Trump secara mengejutkan nyerang si fasilitas nuklirnya Iran. Bener, nge-tweet lagi. Iya, dan sebelumnya kan eskalasinya itu cuman terbatas di Israel sama Iran. Nah, ketika si US ini ikut-ikutan gitu, market itu khawatir bahwa perang ini itu bukan sekedar antara perang antar dua negara aja dan bisa eskalasinya lebih dari itu. Yang mana waktu hari Senin kemarin IHSG itu dan bursa global tuh lumayan anjlok gitu. Nah, terus di Selasa pagi jam 3:30 si Trump itu tiba-tiba nge-state bahwa Israel sama Iran itu udah mulai setuju untuk negosiasi gencatan Ceasefire, senjata. ya. Nah, akhirnya makanya pada hari Selasa itu mulai naik lagi IHSG. Karena ada ada harapan nih Iya. gitu ya bahwa perang tuh tidak pecah. Gitu. Relief rally lah istilahnya gitu. Oh, Kayak, ada lagi istilah barunya banyak sekali. Lalu ya. kenapa Relief hari rally. ini dia kembali melemah Mas? Oke, jadi pertama mungkin walaupun hari Selasa naik, tapi kalau kita breakdown kenaikannya, asing itu tetap jualan gitu, sekitar hampir 1 triliun. Dan itu kayak kalau kita di market melihatnya naiknya itu secara fondasinya nggak begitu kuat gitu, karena nggak didorong sama asing yang beli. Itu satu. Oke. Kedua, untuk hari ini kita melihatnya market koreksi ini tuh salah satu penyebabnya juga mungkin dari perpindahan aset dari equity ke bonds market. Yang mana tadi pagi jam 10 pemerintah itu menyatakan bakal mengekat spendingnya untuk makan bergizi gratis gitu. Untuk tahun depan yang tadinya sekitar budgetnya untuk tahun depan 450 triliun, expected untuk spendingnya jadi sekitar 350 triliun dan tahun ini dari 171 ke 121. Dimana ini impactnya apa? Impactnya awalnya kan kita tuh concern sama fiscal deficit Indonesia yang diperkirakan bisa sampai 2,9%, bahkan batas undang-undangnya 3%. Nah dengan itu ekspektasinya bisa turun lagi jadi 2,5% gitu. Dan kalau defisitnya berkurang kan berarti fiscal prudensinya meningkat gitu, dapat dipercaya lah fiskal kita. Yang mana ini juga berimpact positif terhadap bonds market, yang mana bonds market hari itu rally. Tapi di sisi lain equity ini tuh justru turun kembali dan dugaan kita ada perpindahan flow duit dari equity sebenarnya ke bonds market. Dan secara umum sebenarnya hari ini kalau bonds market sama equity cukup positif gitu flownya dari asing, karena kita ngelihat juga rupiah hari ini tuh menguat sampai 16.295. Oh menguat Jadi ya? Iya hari ini. Kita yang menguat atau sebetulnya dolar yang cukup Kalau per hari anjlok? ini kita emang yang menguat karena dari ada sisi katalis positif dari bonds market ini dan rally-nya ini cukup tinggi gitu kalau di bonds market, yang mana ini juga menjadi indikasi bahwa ada foreign inflow sebenarnya di hari ini tuh ke bonds market, walaupun di equity marketnya itu kurang hari ini. I see. Ada pengaruh juga nggak dengan kemarin Danantara cukup banyak nih menggelontorkan dananya ya, dana investasinya juga, termasuk kemarin Chandra Asri, kemudian hari ini tadi kita baru dengarnya juga Garuda, dan tentunya juga masih ada beberapa sih ya list lainnya juga gitu.
Ada pengaruh mungkin Oke. dari penggelontoran dana di Danantara, dari Danantara? Oke, kalau saya ngeliatnya pasti kalau pemerintah itu big player lah di ekonomi kita dan pengaruh juga pasti ke emiten. Kayak dulu kalau kita kelas balik zaman Pak Jokowi, Hmm, zamannya infrastruktur, mm-mm. saham-saham infrastruktur juga pasti Naik naik semua. terus. Dan sekarang pun juga gitu. Dan antara setiap apa yang dia suntikan dana kayak Garuda hari ini Hmm, langsung naik gitu 10%. ya. Terus kayak ntar dia ada rencana lagi untuk misalnya invest di PGEO dan segala macamnya pasti. Dan antara ini menjadi salah satu driver lah untuk beberapa emiten yang emang menjadi masuk dalam rencana investasinya dia. Hmm, Tapi kalau di sini kita lihat Danantara ini efeknya masih mungkin terbatas terhadap emiten ataupun sektor yang mau dia invest, belum bisa ngedrive market secara keseluruhan. Dan salah satu penyebab mungkin indeks yang masih turun sekarang ini nih, saham big banks ini masih turun terus sih. Jadi kayak asingnya masih net sell hmm. sehingga juga menjadi pemberat indeks, jadinya secara kumulatif indeks kita masih melemah gitu hari ini. Dan ya minggu kemarin juga melemah, big banksnya juga turun juga sih. I see. Alright. Mas Haikal, Ya. mau digin ke apa namanya perang Iran Israel nih yang saat ini memang apa Amerika Serikat mengkonfirmasi adanya gencatan senjata gitu ya, Iya. walaupun masih penuh dengan ketidakpastian nih orang-orang ini perang bakal berakhir apa enggak gitu. Iya. Karena waktu tenggangnya juga masih cukup lama ya, 12 hari kalau nggak Iya salah ya. betul. Nah, di masa ini apakah penurunan market atau larinya modal asing keluar dari Indonesia akan bisa sampai lebih dalam lagi gitu, kayak melewati batas psikologis 6.500 misalnya, ada potensi ke situ atau gimana analisis sejauh ini? Kalau saya melihatnya pertama, market ini tuh bakal bereaksi banget semisal konflik keduanya ini itu tidak melibatkan kedua negara Iran atau Israel aja. Misalnya Amerika ikut-ikutan. Kayak kemarin kan contohnya semisal si Israel ngenuduh Iran itu ngelanggar gencatan senjatanya gitu. Nah tapi market sebenarnya nggak gitu reaksi karena Amerikanya masih antang-antang aja gitu. Jadi kuncinya sebenarnya di US. Kalau misalnya US-nya nggak mau ya. tiba-tiba ngekondem Iran lagi dan nyerang Iran lagi, mungkin itu bakal memicu oil naik dan capital outflow juga, perpindahan terutama ke aset-aset safe haven lagi, misalnya kayak ke gold ataupun USD gitu. Jadi sejauh ini pernyataan dari Donald Trump cukup membuat market kondusif. Market scar effect dari yang dihasilkan waktu hari Senin sebenarnya udah pulih lagi di hari Selasa. Dan sekarang mungkin kalau kita ngeliatnya secara global kayak indeks Asia itu sebenarnya sideways saja. Ini emang Indonesia turunnya lumayan cukup dalam, dan balik lagi kita ngeliatnya ini gara-gara ada perpindahan flow dari equity ke bonds market. Oke. Well, that makes sense. Walaupun sebenarnya harga minyak kemarin sempat turun gitu ya. Itu efek dari relief rally itu tadi ya gitu. Ya, tapi udah terjun bebas banget. Iya udah turun banget, sekarang udah 65, 63 atau 65. Dari yang 80-an ya. Iya, 78, 79 sampai 80 gitu dia. Iya. Ada nggak sih fenomena panic buying dari negara-negara atau dari kita gitu ketika mendengar kayak kita cukup tergantung juga nih sama pasokan minyak dunia atau dari negara tertentu? Tentu sih pasti kayak market secara keseluruhan fear indexnya mungkin naik banget tuh di Wall Street juga, kayak CBOE fixnya tuh naik banget volatilitasnya. Yang juga nandain emang market itu takut banget tuh kemarin pasti Trump udah mulai nyerang. Kayak kita awal-awal mungkin sebatas perang dagang gitu. Loh ini perang beneran. Perang beneran mau marketnya juar. takut juga gitu. Pasti. Oke. Kita bisa cari tahu nggak sih sebenarnya kita dalam tingkat ketakutan yang mana, atau kita sebenarnya chill? Kalau mungkin kayak di crypto mungkin ada ya Fear and Greed Index gitu. Tapi kalau di US juga ada CBO Fixed Volatility. Tapi kalau di IHSG sendiri sebenarnya nggak ada satu indeks itu yang menunjukkan bahwa market ini lagi keadaan fear ataupun greed atau apa gitu. Tapi mungkin ada beberapa indikatornya mungkin kita ngelihat dari misalnya tiba-tiba volume sell-nya itu tinggi banget, atau selling pressure-nya atau market itu volatilitasnya tinggi gitu. Berarti emang ada kelompok orang yang panik sebenarnya di market gitu. Iya. Kira-kira sampai ini besok tinggal hari terakhir perdagangan ya, akan berada di batas support dan resistance berapa nih IHSG Mas? Kalau IHSG sih saya ngeliatnya paling di range 6750, 6850 sih. Kayak besok kemungkinan ya, tipikal akhir pekan, Kamisnya kan jadi sebenarnya Jumatnya udah libur gitu.
ya mungkin sideways aja, range-nya mungkin di bawah 0,5% pergerakannya plus minus gitu. Oke. Karena market juga mungkin pasti bakal risk off dulu mau beli juga ngelihat nanti hari Jumat apalagi ada PCE US. Oh Jumat ya? Jumat ini ada PCE US Oke. rilis gitu. Tapi kita kayak ada yang pernah komen gak sih ke Indonesia long weekend mulu? Ini long weekend terakhir ya. Iya. Saya ngeliatin juga Iya kan, terakhir. Brace nih. yourself, ini Karena terakhir, kan guys. tutup juga Iya, kan, iya, makanya jadinya iya. berpengaruh di 4 hari tidak update setelah gitu. Long weekend mulu. Sampai bosen kitanya ya. Enggak lah. Saya sih gak bosen. Jangan bosan dulu lah ya. Karena kita gak akan ada long weekend Bingung lagi juga. Kayak kemana lagi ya nih long weekend nih. Udah Keren. habis ya semua. Aduh. Jalan-jalan mulu, ini baru balik lagi kan, baru ketemu lagi. Wah, Liburan terus. Kan ini mendukung program Santai. pemerintah. Santai OKL. Belanja lu semuanya biar naik ekonomi kita ya, biar tercapai target-target itu. Anyway, Iya, terima kasih benar. banyak Mas Haikal sudah Thank you so hadir much, kembali. Mas Haikal. Jadi